Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Syafaatul Sakinah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang capital structure theory. Yang pertama ada pengertian dari capital structure. Capital structure atau struktur modal adalah komposisi modal yang digunakan oleh perusahaan dari berbagai jenis sumber keuangan. Disebut juga sebagai kombinasi khusus dari utang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai keseluruhan operasional dan ekspansinya. Nah, sumber modalnya dari modal milik sendiri dan modal dari utang. Selanjutnya ada teori struktur modal modern. Yang pertama muncul adalah teori Modigliani dan Miller atau biasa disebut dengan teori MM. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. MM mengajukan beberapa asumsi untuk membangun teori mereka. Yang pertama, tidak terdapat agency cost. Yang kedua, tidak ada pajak. Yang ketiga, investor dapat berhutang. Yang keempat, investor dapat memiliki informasi. Yang kelima, tidak ada biaya kebangkrutan. Yang keenam, EBIT tidak dipengaruhi penggunaan utang. Yang ketujuh, investor adalah price takers. Yang terakhir, jika bangkrut, aset dijual harga pasar. Lalu, teori MM tersebut sangat kontroversial. Implikasi teori tersebut adalah perusahaan sebaiknya menggunakan hutang sebanyak-banyaknya, karena MM mengabaikan kebangkrutan. Nah, dapat dihitung dengan rumus berikut. Selanjutnya, teori kontemporer. Ada pecking order theory dan signaling theory. Pecking order theory sendiri ditemukan oleh Donaldson, sedangkan penanaman pecking order theory dilakukan oleh Myers, menyatakan bahwa perusahaan menyukai internal financing. Apabila pendanaan dari luar diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu, yaitu dimulai dengan obligasi, sekuritas, apabila belum mencukupi saham baru diterbitkan. Teori pecking order menyatakan bahwa perusahaan cenderung mencari sumber pendanaan yang minim resiko turunnya nilai perusahaan. Lalu ada signaling theory. Signaling theory sendiri dikemukakan oleh Stephen A. Ross berdasar pada asymmetric information antara manajer dengan investor, dengan pasar. Teori ini menyatakan bahwa pengumuman penggunaan debt sebagai signal yang disampaikan manajer pada pasar bahwa perusahaannya bonafit. Semakin tinggi debt, maka semakin meningkat kebangkrutan perusahaan dan menghancurkan reputasi manajemen. Juga dapat kehilangan mitra kerja. Yang terakhir, trade-off. Dua macam biaya utang yang dijadikan pertimbangan dalam penggunaan debt, yaitu bankrupt cost dan agency cost. Bankrupt cost sendiri muncul karena penggunaan debt diikuti kewajiban membayar kembali utang dan bunga sesuai jangka waktu. Lalu ada agency cost. Agency cost adalah penggunaan debt memungkinkan adanya konflik antar pihak. Semakin besar utang, memungkinkan kecenderungan konflik. Lalu ada tax saving. Perusahaan berusaha menggunakan debt agar nilai perusahaan menjadi meningkat. Lalu ada trade-off antara tax saving versus cost of debt. yakni perusahaan akan menggunakan debt yang sebesar-besarnya agar firm value dapat meningkat sebesar mungkin. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.